Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih di pagi hari ini kehadirat-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami dan memberikan kami kekuatan dan kesegaran yang baru di pagi hari ini. Kami mau disapa oleh firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti dan mendengar firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, siraman rohani pagi diambil dari kitab Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih Kristus, bagaimanakah perasaanmu ketika pada suatu saat atau suatu ketika engkau mengalami suatu insiden kecil dalam perjalanan, sehingga tiba-tiba ada seorang yang menolong, membelamu, dan bahkan membawamu keluar dari tempat peristiwa itu. Kemudian engkau akan berkata kepadanya, "Terima kasih atas pertolongan ini. Namun, sebetulnya siapakah Anda dan mengapa Anda peduli serta menolong saya?" Lalu dia menjawab, "Saya adalah sahabatmu." Kemudian engkau bertanya lagi, "Dari mana tali persahabatan kita sehingga engkau menyebut aku sahabat?" Lalu dia meneguhkan jawabnya, "Persaudaraan kita adalah oleh karena kasih Kristus. Dan karena saya juga melihat engkau memakai simbol salib dalam kalungmu, dan saya semakin percaya engkau adalah saudaraku." Kekasih Kristus, demikian jugalah kita di hadapan Tuhan. Kita akan berkata, "Siapakah kita yang berdosa ini? Seharusnya kita sudah binasa, namun kita diangkatnya dari lumpur dosa, ditolong dan diselamatkannya, dan bahkan dibaharuinya serta diberinya kehidupan yang baru, dan bahkan dilayakkan jadi anak serta pewarisnya. Sesungguhnya, siapakah kita sehingga dilayakkan menjadi biji matanya?" Kekasih Kristus, marilah kita mendengarkan dan membaca sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anak yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal." Kita memperoleh hidup bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan ya Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman percaya kita. Pembenaran itu akan membawa kita kepada suatu pemurnian, ibarat logam yang disepuh. Kita senantiasa dimurnikan, disucikan, agar selalu baru dan tetap terpakai dan berguna baginya. Inilah yang disaksikan Rasul Paulus dalam nyanyian sukacitanya yang mendalam tentang imannya pada Allah. Iman yang memampukan dia untuk datang serta menghampiri Allah melalui kesetiaan percaya. Demikianlah juga dengan kita sekarang ini, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah banyak menjalani kehidupan melalui pengalaman dan peristiwa. Apapun yang terjadi di tengah hidup, semua itu membawa kita kepada kesadaran akan perlunya hubungan yang senantiasa dibaharui dan dibenarkan oleh Tuhan. Kita sadar selama dalam kehidupan pasti ada kesulitan. Seperti dalam doa, jangan doakan tidak ada badai,
tetapi doakan kapalmu selamat. Kita pasti menghadapi kesengsaraan, yaitu tekanan-tekanan oleh karena berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Namun, nyatanya tekanan dan persoalan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan adalah kemampuan untuk sabar dan semangat serta aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Kita pernah mendengar kata seorang komponis, Ludwig van Beethoven, yang kendati tuli yang menjadi gangguan terbesar dalam hidupnya, namun dia berkata, "Saya akan menyerbu kehidupan ini." Bagaimana mungkin seorang yang tuli dapat menyerbu kehidupan ini? Tetapi fakta dan kenyataan mengatakan komponis yang akbar itu menciptakan beberapa lagu simfoni dan piano konserto. Dan bahkan salah satu yang terkenal adalah Ode an die Freude atau Song of Joy. Atau kalau kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, nyanyian demikian, kami puji dengan riang, dan seterusnya. Dan hebatnya, apa yang dikatakan oleh Beethoven dengan mengatakan saya akan menyerbu kehidupan ini ternyata benar. Karena di tahun 1985 karya Ode an die Freude atau Song of Joy itu menjadi himne seluruh benua Eropa di tahun 1985. Kekasih Kristus, demikian juga tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji, setiap orang yang ingin maju pasti akan dilebur melalui suka dan duka, pergumulan dan persoalan. Ibarat perak yang murni, maka dia akan semakin murni ketika dia dilebur. Dan demikian hubungan kita dengan Tuhan akan semakin lebih baik, akan semakin lebih dekat ketika kita ternyata tahan uji. Dan kita akan menjadi manusia yang berpengharapan, yang memampukan kita untuk berjalan dalam kesempatan. Karena itu Yesuslah yang mengenalkan kasih karunia di tengah kehidupan kita. Yesuslah yang mengajak dan memperkenalkan damai sejahtera sehingga kita tetap mengalami, bergantung, dan percaya kepada Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah memberikan kami firman yang menghidupkan, yang mengingatkan kami bahwa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah adalah senantiasa dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui iman percaya kami. Teguhkan dan kuatkanlah iman percaya kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa untuk satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas kami, pekerjaan kami, perjalanan kami, pemikiran dan perkataan kami. Dan mungkin ada pergumulan, mungkin ada persoalan, mungkin ada penyakit, mungkin ada duka, dan mungkin ada pergumulan-pergumulan lain. Jamahlah, kuatkanlah, teguhkanlah, sembuhkanlah, dan berilah pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berkarya di dalam Tuhan. Tuhan menyertaimu. Shalom.